wa taala sing ditampi Amin. berlipat gandakeun konti urang ikhlas ridho nya. Janganlah meminta imbalan harapan aneh-aneh, yang penting Allah Azza wa Jalla akan membalas segala rupa nanya. Nah, Ujang sing ingat dak manusia sadayana terluput dina ujian dan cobaan. Apabila kita sedang diuji dibenci orang, justru lebih baik dibenci orang tibatan orang disenangi. Nah, cenah mangaceng mah aneh nya, lebih baik dibenci orang. Nah, kalau kita merasa kita yang paling disenangin orang, nantinya kalau disenangin orang kita bisa melakukan asa aib pang pinterna, asa aib pang hebatna. Tapi kalau kita merasa dibenci, didolimi, dihina, dicaci, dibully, nanti akan bisa mengoreksi diri kita untuk bisa membenahi pelebak mana kita yang harus kita dibenahi. Maka disitulah cara Allah untuk mengangkat harkat martabat seseorang, menguji keimanan teh meningkatkan dibenci orang tibatan dipikir senang orang. Kalau dipikir senang orang, nanti kita merasa yang paling hebat. Tapi kalau dibenci orang, dipikir hina orang, dibenci atau dihina, dicaci, justru itulah kehendak, itulah cinta Allah, supaya Allah Subhanahu wa taala itu untuk memberikan atau diangkat harkat derajat itu, Allah akan mengangkat harkat derajat orang. Jadi akan tahu bagaimana kelemahan kita sehingga kita dibenci orang. Ya, beda jangan lu disenangin orang. Kalau disenangin orang, dikagungin orang, nanti begini. Bahkan merasa menganggap remeh, merasa yang paling hebat dirinya, merasa yang paling pintar dirinya. Justru kita mah diam, lebih baik diam. Tibatan kita yang banyak bicara, karena disitulah unjur makola wala tandur mankala. Jadi segala perkara-perkara itu tidak boleh orang memonis kepada manusia asli manusiana, seperti tukang beling, tukang tukang burung, atau tukang misalkan tukang menjalan unta, ambilan unta. Yang tasu birahmatika ya Allah mah teu bisa ditahan. Allah mereka mana wae oge kehendak Allah geus moal aya bisa ngahalangan. Aya misalkan anak ajengan teh selamana jadi ajengan, keturunan nah cenah ari anak tukang beling, anak tukang muntah bisa jadi ajengan. Itulah yang disebut yahtas. Siapa yang akan bisa menghalangi? Malaikat Jibril, malaikat siapapun juga tidak akan bisa menghalangi kehendak Allah. Maka kita ini harus yakin minal ghaibi, yakinlah karena hal gaib. Jadi gaib itu bukan karena mati, wae gaibnya, yaitu kehendak Allah juga itu gaib disebut. Nah, jadi kehendak Allah maka dengan Allah memberikan kekurangan dan kelebihan kepada siapa yang Allah berikan. Contoh, ayo contoh Nabi Ayub lah. Nabi Ayub itu 17 tahun dikasih penyakit diganggoyongnya, tapi tetap dia yang cuma dicintai Allah. Di situ Allah akan memberikan ngangkat harkat derajatnya asal ya faidul ladina amanu minkum waladina utul darajat. Allah teh nguji manusia geus mensiapkeun, geus dipersiapkeun ke ngangkat harkat derajat kata Allah. Misalkan anjeun bakal ditinggikan ilmuna beberapa derajat, kesehatan, semuanya apabila kita mampu melewati ujian. Itunya. Jadi orang mah cuma senyum apabila ada orang yang menghina kepada kita, mencaci, membuli, biarin gitu mah. Ya, karena disitulah dijelaskan di Al-Qur'annya. Ya, nah cina aja kita amanu taqwa kawan tandu nafsu lihat. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Setiap diri ada yang memperhatikan. Tuh, kan baik harus diperhatikan. Kok Allahnya misalkan berbuat dolim, penting orang kabatu tidak ada sifat dolim, iri, dengki, tidak ada sifat dendam, tidak ada sifat benci, tidak boleh. Kita mahnya pesan di mangaceng, tidak boleh saling benci, karena kalau kita saling benci akan mengherdam, akan menyempitkan rezeki kita. Ya, musuh satu di Batang banyak saudara sadunya saudara kita, tapi musuh satu beringkel musuh satu. Benar tidak? Ya, yang penting para murid saudara, para santri semuanya kita harus ingat,
cuman satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita patut diibadahkan. Ya, tidak boleh Gusti karena hiji-hiji benda musyrik. Nah, cenah Mang Aceh, nah mesti jelaskan tadi. Itu keris dipotongkan nggak boleh potong. Ya, tong Gusti cuma untuk menghibur kepada manusia-manusia yang sedang kena ujian. Ujian dina ekonomi, kerni uji dengan masalah pacekcok jeung keluargana. Nah, sehingga Allah mengizinkan keris seperti bisa begitu. Itunya. Jadi bukan kehendak manusia mah cuma dama berusaha untuk menghibur kepada hamba-hamba Allah yang sedang kena ujian. Cobalah melihat tuh, ada senang bisa seperti ininya kuasa Allah. Itu jadi bukan untuk dipamer-pamer, jadi itu bukan seperti itu musyrik. Ya, Pak Aceh sebarangkali ngejelaskan. Jadi untuk punya, misalkan Allah memberikan seperti itu, jadi buat untuk menghibur, bukan untuk sampai dipakai. Apalagi ini hodam ada, tidak ada hodam. Ya, kalau sudah kehendak Allah tidak ada hodam. Di situ itulah yang disebut yang kehendak Allah. Itulah yang disebut kehendak. Ya, kita tidak boleh bersekutu dengan apapun juga. Ingat, dijelaskan dari kalau kita itulah seperti inilah kitab petunjuk yang yakin mujizat yang dibawa ku Nabi benar. Ayat ini ngomong mujizat Nabi teh lain membelah lautan, namun ayeuna membelah bulan. Ya, Nabi Muhammad lamun tidak Quran mau bisa melah bulan, berarti mujizat dan tidak pura didalami benar hikmahna, disebutkan mujizat yang paling dahsyat Quran. Benar ayat cerita seperti itu, mata mengaceng seri. Benar mujizat yang paling dahsyat Nabi Muhammad bukan ngabelah bulannya, tak paling mujizat paling dahsyat adalah Al-Quran. Mana Nabi bisa melaku bulan kaya izin di Allah yaitu mendalami keturun-keturun ka umatna. Itu disebutkan kata mujizat yang paling dahsyatnya adalah yang dibawa Rasul kita adalah Al-Quran. Lain kesaktian di mana? Yaitu hikmahna mendalami Quran. Allah memberikan kasih sayang. Ya, kade bisa salah paham. Akhirnya orang budak-budak ilmu kebatinan, ilmu segala encan kodratna Allah, encan kehendakna Allah mah bisa. Nah, tukang keling, ya, bisa ngadalam sekali 2 menit cek Allah kudu jadinya jadi. Jadi orang itu kudu heran kehendak Allah. Biarin orang yang merasa heran, musyrik, biarin. Yang penting orang hiji entong di Gusti karena hiji benda musyrik. Tapi buat koleksi silahkan, buat hiburan silahkan. Itu pesan Mang Aceh. Karena Guru Mang Aceh pernah pesan, tidak boleh digustikan hiji benda. Itu sama ngaduakeun Gusti Allah. Ya, yang penting yakin kepada Allah. Wah para santri-santri aya di Masjid Al-Darul Hikmah. Jadi itu pesan Mang Aceh. Omat, saya bukali omat. Tidak boleh digusti kecuali di koleksi seperti ini. Contoh hujan buka motor kan koleksi dibersihan, dilapan, bisa orang terima. Namun awet dipakai. Nah, coba kamu orang jorok. Ya hujan sarua koleksi oke. Alhamdulillah dipakai ke orang jadi hiasan leungeun. Enak keris jika jadi pajangan. Lain dipakai keris buahan tuh. Keris jerok kidulara musyrik. Mang Aceh dijelaskan tadi untuk menghibur kepada orang hamba-hamba Allah yang sedang diberi ujian.